Ya, saya masih bersama tamu-tamu kami di kesempatan pagi hari ini, Pak Sigit Widianmoko, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Pak Nirwono Yoga. Saya manggilnya biasanya Mas Nirwono. Mas aja, Mas. Sekarang kita pindah ke Kalijodo sebagai salah satu ruang terbuka hijaunya Jakarta yang lagi paling hits nih Pak sekarang. Tapi kemudian di media sosial banyak kemudian juga yang warga kemudian menulis di Kompas Siana sebagai tulisan untuk publik memang. Parkirnya ini sekarang dikuasai preman lagi Pak Sigit. Ini pemerintah kota sudah tahu mengenai hal ini. Iya, kemarin juga kan sudah jadi viral di media sosial, kemudian juga ada teman-teman memberitakan dengan headline yang seru ya. Keberadaan 5 terminal parking elektronik raib berganti dengan preman. Itu Kalijodo sebenarnya seperti itu. Nah, sebenarnya apa nih yang terjadi dan apa yang akan dilakukan Pemkot? Pembangunan RPTRA Kalijodo kan sejatinya adalah satu prestasi besar pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya. Merubah satu kawasan yang tadinya kawasan hitam lah kalau kita bicara ya, pusat penyakit masyarakat ada di sana, berubah menjadi taman RPTRA yang demikian ikonik gitu ya. Kalau dulu saya sama Mas Nirwono nggak berani bilang ke istri masing-masing mau ke Kalijodo. Kalau sekarang udah berani Pak. Betul. Malah justru sekarang orang bangga bisa foto di Kalijodo gitu kan. Nah ini juga kemarin saya melakukan pengamatan langsung di lokasi. Memang pada ketika saat liburan, apalagi liburan panjang, ini menjadi ikon baru tempat wisata. Tidak hanya oleh warga Jakarta, tapi juga banyak warga di luar kota Jakarta ya. Ada dari Tangerang, Bekasi, Bogor, banyak kendaraan yang berparkir di sana. Nah kalau kita bicara parkir sendiri, Dinas Perhubungan sebetulnya sudah hadir dengan menggunakan yang namanya terminal parking elektronik. Di lokasi RPTRA Kalijodo, parkir itu ada di Jalan Inspeksi Kaliangke, tepatnya di Jalan Bidara Raya. Nah, kita kenapa menggunakan TPE? Karena ini adalah sebagai ajang sosialisasi kepada masyarakat bahwa kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengelolaan parkir di tepi jalan, kita menggunakan TPE. Menggantikan fungsi juru parkir sebetulnya. Jadi warga punya kepastian berapa biaya parkirnya, kemudian juga bisa memanage dirinya berapa lama dia ingin menggunakan sarana ruang parkir. Karena parkir dan untuk pola transportasi makro sebetulnya masuk ke dalam konsep traffic restraint, artinya pembatasan lalu lintas. Nanti ke depan kita akan menerapkan pola itu ya. Artinya parkir di on street akan ada tarif progresif dan sejatinya harus lebih mahal tarifnya daripada parkir di gedung itu. Makanya kita melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat khususnya di RPTRA Kalijodo. Tapi pada kenyataannya sekarang satu ruas jalan inspeksi ini full dipakai parkir. Inilah yang menimbulkan munculnya jukir-jukir liar. Nah, itu dia tuh Pak. Jadi memang kita sih mendukung apa yang diharapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahwa masyarakat akan beralih ke elektronik apa segala macam. Tapi fungsi-fungsi tersebut itu banyak digantikan nih, atau banyak diselipkan juga sama ya saya menyebutnya apa ya, pemain-pemain lama lagi di daerah tersebut. Tapi mereka berpakaian seperti juru parkir dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut sehingga keinginan disub agar masyarakat menggunakan parkir elektronik dan lain-lain nggak nyampe begitu. Nah itu gimana? Ya memang kan parkir itu sebenarnya harus dilihat dari 3 komponen. Yang pertama adalah rambu. Ya, lokasi yang diperkenankan untuk parkir dia harus diberikan rambu P biru. Boleh parkir. Boleh parkir artinya. Yang kedua ada marka. Ada marka di jalan atau di tempat parkir. Kenapa? Ini adalah menentukan jumlah kapasitas kendaraan yang diperbolehkan berparkir di situ. Untuk Kalijodo kita menyiapkan SRP roda 2 atau motor itu sebanyak 300 SRP. Sebenarnya udah cukup banyak ya. Kemudian mobil itu 93 SRP. Tapi kalau kita lihat fenomena kemarin, long weekend ini ada ribuan roda 2 dan jadi tidak memadai begitu ya. Iya, akhirnya dia tutup semua badan jalan.
yang ada di jalan inspeksi tersebut. Ya, sampai di sini saya, Mas Nirwono, Anda mengamati juga Kalijodo? Iya, ya ini bahkan sejak awal ya, awal. Bagaimana kemudian ini kekhawatiran kita bahwa kemudian ada preman yang mengelola parkiran, PKL, pedagang. Jadi kalau kita kembali ke niat awal ya, karena waktu itu kita ikut mendampingi pada saat penataan Kalijodo, itu kan niat utamanya adalah mengembalikan fungsi menjadi ruang terbuka hijau. Ya. Kalau itu sebenarnya kita konsisten, maka ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ya kita kembali, di situ kan ada Perda nomor 8 tahun 2007 yang menjaga tentang ketertiban wilayah di DKI. Nah, berbekal itu sebenarnya bisa dipastikan umpamanya kalau tadi RTH, kita bisa menetapkan kapasitas parkir terbatas umpamanya. Nah, tentu kalau tadi jumlahnya lebih, harusnya kita bisa mengatur menggunakan seperti angkutan umum ya, mengandalkan angkutan umum dan juga parkir di beberapa lokasi yang dekat situ. Jadi warga dipaksa untuk parkir agak jauh, tetapi didukung oleh angkutan umum yang dekat ke arah sana. Sehingga kapasitasnya tidak melebihi, supaya fungsinya RTH tadi dapat masuk. Kemudian yang kedua, kita sudah punya namanya UPT RPtra. Nah, UPT RPtra ini menurut saya harus lebih profesional lagi untuk mengelola kawasan tadi. Contoh, kita lihat di lapangan banyak sekali fungsi-fungsi sekarang sudah mulai bergeser dari fungsi sebagai RTH, sebagai ruang publik ya. Ada mainan anak-anak, ada bahkan juga atraksi-atraksi yang nggak ada hubungannya dengan fungsi RPtra dan RTH tadi. Namun menurut saya harus ada tindakan tegas sebelum itu kayaknya mereka coba-coba aja kali ya, Mas Nirwono ya. Kalau nggak dilarang ya terusin. Nanti lama-lama akan lebih sulit menertibkannya gitu. Menurut saya ini lebih baik dari awal kita tegaskan, mumpung ada Pak Sigit, begitu ini sudah mulai ditertibkan, segera lakukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di situ gitu. Nah, ini yang harus dijaga ketat. Nah, ketiga, memang ada baiknya kita melibatkan mulai dari masyarakat di situ, tentu keterlibatan kelurahan yang dekat sekali dengan lokasi Kalijodo dan juga pihak Polsek yang ada di situ, supaya keamanan dari Kalijodo juga bisa terjaga. Ya, ini gimana Pak Sigit? Bisa ini dilakukan supaya jangan sampai terlalu lama nanti malah jadi sulit gitu kan Pak? Hari ini kita ya sudah mulai melakukan penjagaan di lokasi. Kita juga gandeng pihak Wali Kota Jakarta Utara. Karena memang Kalijodo ini ada di wilayah perbatasan antara barat dengan utara, tapi dominan memang ada di Jakarta Utara. Makanya kami gandeng Wali Kota Utara pada hari ini dan kita mulai melakukan kegiatan penjagaan dan penertiban bersama dengan satuan kerja dan unsur-unsur samping seperti TNI dan Polri. Jadi ini jadi perhatian semua, terutama warga di sekitar Kalijodo nanti bisa sudah mengetahui bahwa hari ini nih akan ditegakkan lagi aturan-aturannya, sehingga tidak lagi kemudian bisa dilanggar. Cuma ini akan terus dilakukan inspeksinya khusus terkait untuk pengelolaan parkir ya. Mengevaluasi dari peristiwa yang terjadi, Dinas Perhubungan akan menerapkan kebijakan yang berbeda. Kalau dulu kita menggunakan terminal parking elektronik, maka kita akan mulai hari ini kita membangun sistem gate, sistem gate mainless. Artinya, kenapa kita menggunakan ini? Supaya ada counting terhadap kendaraan yang masuk di kawasan jalan inspeksi. Jadi di sub juga bisa mengetahui berapa sebetulnya kapasitas. Karena memang kita sepakat harus parkir terbatas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga kita ingin menggandeng warga masyarakat sekitar. Karena terus terang juga jumlah petugas parkir resmi ini masih sangat terbatas. Nah, kalau mereka masih mau kita arahkan, mau kita bina, mau berubah pola pikir dan konsep kehidupan mereka dari yang istilahnya mendapatkan rezeki harian atau mungkin bahkan juga jam-jaman saja, tapi menjadi sesuatu sistem penggajian yang baik. Itu terbuka ya? Iya, ini kita sudah pernah lakukan pada waktu kita melakukan operasi sterilisasi parkir di kawasan Kota Tua. Ini kita lakukan, waktu itu ada sekitar 46 preman yang menguasai kawasan parkir Kota Tua dan sekarang berhasil. Jadi kebijakannya waktu itu semua parkir difokuskan di area parkir Jalan Cengkeh, kita sukses di sana. Dan saya pikir Kalijodo dengan area yang relatif lebih kecil, ini akan bisa kita lakukan. Artinya masyarakat juga yang ingin bekerja sama, ingin merubah nasib juga kita fasilitasi, kita arahkan, sambil juga kita harus menyediakan fasilitas parkir yang aman,
pasti dan nyaman buat masyarakat. Sambil juga masyarakat mungkin harus mengetahui bahwa kalau mau datang ke taman-taman di Jakarta memang tidak disediakan parkir yang luas. Ya. Karena sebagian besar memang buat ruang terbuka. Betul. Mau di Waduk Pluit, mau di Kalijodo, mereka lebih baik datang dengan kendaraan umum begitu ya Pak. Dan itu juga kita sudah layani sebetulnya ya. Pada saat ini sudah ada 5 bus tingkat wisata yang secara reguler melayani. Semacam feeder atau shuttle gitu ya. Ya, kalau bis tingkat itu memang destinasinya hanya poin-poin tempat wisata. Kita dari kawasan Kota Tua ke Kalijodo sudah ada 5 bis tingkat wisata. Oke. Kemudian ada feeder bis tingkat dari feeder bus Transjakarta jurusan Cengkareng ke Angke yang kita lewatkan ke Kalijodo. Jadi total itu sekarang ini ada layanan 13 unit. 8 unit feeder bus Transjakarta dan 5 unit bus tingkat. Cuma memang sedang seru-serunya ke Kalijodo. Betul. Tapi edukasinya gini Mas Bayu, menuju ke tempat hijau dengan cara yang hijau. Kampanyenya tuh itu. Jadi kita mengunjungi taman-taman kota, ruang terbuka hijau juga harus dengan cara yang hijau gitu. Artinya dengan ramah lingkungan tadi kan, bisa bersepeda, bisa naik angkutan umum, kan kampanyenya arahnya harusnya ke sana. Itu yang kita harapkan ya. Ada catatan lagi Mas Nirno berkaitan dengan upaya-upaya untuk menertibkan parkir tidak saja di Kalijodo, di berbagai tempat di Jakarta yang kemudian supaya bisa berhasil dan sustain atau berkelanjutan begitu. Tidak ketika ada petugasnya Pak Sigit, Mas Nirwono, semua aman, tapi begitu ditinggal nanti berubah lagi. Punya catatan? Ada 3, sebenarnya perdanya juga sudah ada ya Pak ya. 3 ini langkah besarnya ya. Yang pertama, ke depan nanti ya, bahkan sampai tahun 2030 kita punya impian sudah tidak ada lagi parkir on street sebenarnya. Semuanya off street, masuk ke dalam bangunan. Oleh karena itu bangunan-bangunan di Jakarta harus mulai menyediakan gedung parkir sendiri atau gedung parkir kolektif sebenarnya untuk menampung. Jadi itu juga akan mengurangi kemacetan, itu yang pertama. Kedua, untuk memutus mata rantai mafia pemungutan liar, maka pada akhirnya semua harus parking elektronik. Karena semua tidak ada lagi uang tunai ya. Semuanya masyarakat juga harus mengerti bahwa dan harus mendukung begitu ya. Jangan lagi bayar ke tukang parkir liar tapi bayarlah ke mesin-mesin elektronik ini supaya tujuannya nanti bisa tercapai. Betul. Bahkan yang ketiga yang tidak kalah penting, kita mulai harapkan adalah pembayaran parkir secara progresif. Jadi dari pinggir kota ke tengah kota sampai pusat kota itu terjadi peningkatan harga. Taruhlah kalau di pinggir maunya 5.000, ke tengah 7,5, ke pusat 10.000. Jadi orang berpikir 2-3 kali untuk menggunakan kendaraan pribadi ke pusat kota. Pak Sigit ke kantor daripada parkir mahal jadi harus naik sepeda atau naik kendaraan kantornya di pusat kota soalnya. Sedikit lagi karena tadi Mas Nirwono menyinggung soal taman seperti di Kalijodo, ini kan mulai banyak pedagang kaki lima yang menjajakan mainan lah, makanan, dan membuat taman kotor. Success story-nya Monas bisa cukup bersih sampai sekarang dan nyaman bagi warga Jakarta. Akan seperti apa di Kalijodo dan taman-taman lain, Pak? Saya pikir prinsipnya sama ya. Kayak karena kemarin saya juga langsung turun ke Kalijodo, ya. Ada mobil saya, ada saya di situ, tidak ada jukir liar nih yang berani beroperasi. Artinya kalau petugas ada, kita konsisten, saya yakin dan percaya ini juga bisa lah. Monas kan begitu, kuncinya petugas hadir, konsisten. Dan kita sudah punya Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang jelas-jelas menyatakan sebenarnya bahwa seluruh taman, ruang terbuka hijau, ruang publik itu tidak boleh ada kegiatan komersial. Jadi petugas satpol, siapapun petugas itu mempunyai kekuatan hukum untuk bertindak sebenarnya. Jadi tinggal dilaksanakan itu kan, Pak. Ya, jadi mudah-mudahan ini semua mendorong masyarakat kita untuk mampu memiliki dan merawat taman-tamannya, ya kan, Mas Nirwono, Pak Sigit. Pak Sigit juga perlu bantuan dari seluruh masyarakat Jakarta bahkan sekitarnya untuk. Kami juga berterima kasih kemarin begitu jadi viral laporan warga, ini kan juga satu masukan positif buat kami lah. Itu rasa memiliki yang tinggi Pak Sigit ya untuk segera kemudian melaporkan. Pak Sigit, terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Bayu. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan sosialisasi dan success story lain dari Jakarta. Itu kita teruskan terjadi. Mas Nirwono juga terima kasih masukan dan kritiknya.